Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalaman amma ba'da. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang yang memiliki hati. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan ketika menyebut nafas, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Apa itu nafsu? Nafsu berasal dari bahasa Arab atau an-nafsu yang memiliki banyak definisi, yaitu dengan makna jiwa, ya, ruh, mata yang jahat, ya, atau darah, jasad, diri orang, hasrat dan kehendak. Diartikan dengan 4 definisi, yaitu yang pertama, nafsu sebagai keinginan atau kecenderungan, dorongan hati yang kuat. Itu disebut dengan nafsu. Ya. Jadi setiap manusia itu tentu memiliki nafsu yang menjadi dasar atas segala urusan atau perbuatan yang dilakukannya, entah itu perbuatan baik atau perbuatan buruk. Ya, nafsu seringkali diidentikan dengan segala yang buruk, seperti emosi atau hasrat yang berhubungan dengan seksual. Sebenarnya nafsu itu sangatlah luas, mencakup segala hal. Untuk memahaminya lebih lanjut, Imam Ghazali mengulas, ya, tentang nafsu itu, bagaimana caranya, ya, menangani nafsu yang ada pada diri setiap orang, setiap seorang hamba. Karena memang setiap manusia memiliki memiliki nafsu yang menjadi dasar segala perbuatan yang dilakukannya. Ya, baik perbuatan itu adalah perbuatan ibadah maupun perbuatan sosial, manusia diliputi dengan nafsu. Oleh karena itu Imam Al-Ghazali, khususnya dalam beribadah kepada Allah, seorang abid, seorang yang beribadah kepada Allah, disibukkan oleh penghalang-penghalang yang terdiri dari 4 macam. Yang pertama adalah dunia, makhluk, setan, dan nafsu. Beliau menegaskan bahwa abid wajib menghilangkan penghalang-penghalang itu semua dari dirinya dengan cara apapun supaya sampai kepada al-maqsud, ya, al-mawjud, sampai kepada Allah. Banyak sekali para syekh, para mursyid yang menggunakan metode untuk menghilangkan segala macam hawa nafsu. Ada yang dengan metode puasa, ada yang dengan metode zikiran yang diperintahkan oleh Rasulullah, ya, zikiran-zikiran dengan bilangan-bilangan tertentu yang tujuannya adalah untuk menghilangkan hawa nafsu.
ketika dia beribadah kepada Allah. Oleh karenanya, metode yang diberikan Al-Ghazali untuk menghilangkan penghalang tersebut adalah dengan cara juhud. Apa itu juhud? Juhud itu adalah tarku dunia, yaitu meninggalkan dunia, mengasingkan diri dari makhluk, memerangi setan dan mengalahkan hawa nafsu. Kalau memang sangat sulit seorang abid, seorang yang ingin beribadah kepada Allah itu sangat sulit untuk melawan hawa nafsu. Makanya kita perlu ada metode-metode yang kita gunakan untuk mengalahkan, menghancurkan ya, pasukan-pasukan setan yang ada pada diri kita, yang bersembunyi di dalam nafsu kita. Namun Al-Ghazali mengakui bahwa nafsu merupakan yang paling berat dan paling dahsyat dari yang lainnya. Dia tidak mampu dikalahkan dengan satu kali saja. Oleh karena itu perlu ada trik khusus yang dapat mengalahkan nafsu dengan lebih mudah. Nah, trik adalah akal muslihat yang menemui solusi baik untuk keluar dari permasalahan yang rumit dengan tidak menjadi rumit. Nah, maksudnya apa? Artinya mensederhanakan permasalahan. Gitu. Menghadapi tantangan yang berat seperti nafsu memang harus menggunakan trik yang jitu. Nafsu itu bagaikan musuh dalam selimut yang sangat sukar dihilangkan, karena ia berada dalam diri kita. Berbeda dengan 3 penghalang yang lain, semuanya berada di luar diri kita. Karena itulah Al-Ghazali mengakui bahwa nafsu adalah yang paling dahsyat dari 4 macam penghalang ibadah itu. Ya. Jadi dunia, makhluk, setan, dan nafsu. Ya, dunia itu di luar diri kita, makhluk di luar diri kita, setan di luar diri kita. Apa yang ada dalam diri kita? Yaitu adalah nafsu. Namun sebelum menelusuri lebih jauh, harus jelas terlebih dahulu mengenai hakikat nafsu yang dimaksudkan di sini. Jadi, hakikat nafsu yang dimaksudkan di sini adalah suatu unsur atau esensi yang ada pada manusia yang membawa kepada kuatnya marah dan kuatnya syahwat. Dengan bahasa yang lain sering disebut dengan istilah nafsul amarah. Nafsu amarah. Nafsu dengan pengertian tersebut adalah tidak akan kembali dan menjauh dari Allah, karena ia merupakan tentara setan. Jadi perlu kita ketahui bahwa nafsu itu ada 7 macam. Jika dilihat dari sisi karakternya, ya, dilihat dari sisi karakternya, nafsu itu ada 7 macam. Namun dari sisi eksistensinya, nafsu itu tetap hanya 1 saja, ya. Jadi yang pertama nih, dari 7 itu yang pertama adalah nafsu amarah, yaitu nafsu yang selalu mendorong manusia kepada keburukan atau kemaksiatan. Nafsu amarah, ya, nafsu untuk mencelakakan manusia, yang merasa dirinya sudah hebat dalam berzikir, sudah hebat dalam takarub, lupa kepada Allah, ya, sehingga dia memiliki amarah yang terpendam, akhirnya keluar amarahnya, tapi akhirnya keburukan yang keluar dari dirinya, yang tadinya berbentuk ibadah, tapi ketika amarahnya keluar dari dirinya, maka dirinya menjadi berteman dengan setan, ya, akhirnya terus berbuat maksiat. Sehingga kita harus ada
pengadem atau mengendalikan amarah dengan banyak berzikir. Yang kedua adalah nafsu lawamah, yaitu nafsu yang sudah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, lawamah ya, nafsu yang sudah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Namun masih banyak terpleset dalam perbuatan maksiat sehingga membuatnya selalu menyesali dirinya. Ya. Ketika dia terpleset dalam kemaksiatan, dia menyesali telah terjadi sebuah kemaksiatan di dalam dirinya. Ya. Yang ketiga adalah nafsu mulhamah, yaitu nafsu yang sudah mengenali kotoran-kotoran yang halus seperti riya, pamer, ujub, sombong, dengki, cinta dunia dan lain-lain, daripada penyakit-penyakit batin. Ya. Tapi dia belum bisa melepaskan diri dari kotoran-kotoran halus itu. Karena penyakit ini adalah penyakitnya penyakit hati. Itu ketika orang sudah hilang rianya, kemudian timbul ujubnya, timbul sombongnya. Ketika melihat orang lain sukses, timbul dengkinya. Ketika melihat orang lain kaya raya, timbul dengkinya. Berlomba-lomba dengan cinta dunia. Nah, penyakit-penyakit batin, salah pemahaman terhadap apa yang diutarakan orang lain, ini juga penyakit batin, penyakit hati. Ya, misunderstanding rasanya. Belum bisa keluar dari kotoran-kotoran itu. Ini disebut dengan nafsu mulhamah. Yang keempat adalah nafsu mutmainnah, yaitu nafsu yang sudah bersih dari kotoran-kotoran halus dan telah berganti sifat-sifat tercelanya menjadi sifat-sifat terpuji. Ya, sudah berakhlak dengan akhlak Allah yang jamaliyah, berupa kasih sayang, lemah lembut, kemuliaan dan lain-lain sebagainya. Ya, ini adalah nafsu mutmainnah. Ya. Jadi hawa nafsu yang digiring untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Terus berzikir terus. Ya, hatinya sudah bersih. Sudah bersih. Sudah bagus. Jadi tinggal untuk melanjutkan saja pembersihan hatinya. Ya, tadi yang nafsu yang sudah bisa ditenangkan oleh dirinya sendiri. Ya, jadi mutmainnah, tenang. Ya, sudah berakhlak dengan akhlak Allah yang jamaliyah. Sudah bisa melihat keindahan jamaliyahnya Allah, sifat jamaliyahnya Allah. Ya. Nah, di sini awal mula seseorang sampai kepada Allah. Nah, ketika orang sudah menguasai hatinya, nafsunya, sudah tenang nafsunya. Nah, awal mula begini, seorang sampai kepada Allah. Ya, tetapi dia masih belum bersih dari kotoran-kotoran yang halus, ya, seperti syirik khafi, syirik yang ringan, dan cinta menjadi pemimpin. Ya, masih hawa nafsu masih melekat. Ya, pada posisinya hawa nafsu masih melekat. Yang kelima adalah nafsu rodiyah, yaitu nafsu yang telah sampai makom fana, tetapi dia masih melihat diri telah fana sehingga dapat membawanya kepada riya. Ya, di fana melihat segala sesuatu. Kullu man 'alaiha fan, setiap sesuatu fana. Ya, sudah melihat hakikat sebuah benda, sudah bisa melihat
sesuatu yang akan terjadi. Ya, itu tenggelam dalam laut laut Rabiah ini ya. Tapi masih ada riya di dalam perbuatan dirinya. Ya. Yang keenam adalah nafsu marodiyah, yaitu nafsu yang telah fana dari fana dan sudah tenggelam dalam lautan tauhid. Nah ini yang mardiyah, ya kan? Jadi mardiyah yang ridho dan ridhoi, ya mardiyah. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Ya ini. Jadi nafsu yang sudah diridhoi oleh Allah, sudah fana orang ini sudah fana, sudah tenggelam dalam lautan tauhid. Yang ketujuh adalah nafsu kamilah, yaitu nafsu yang sudah sempurna, kamil. Tidak ada orang ini di tahap cintanya sudah tinggi. Biasanya ada tokoh yang seorang sufi wanita yang dia mengatakan karena nafsunya sudah bersih, dia mengatakan apa? Dia mengatakan bahwasanya aku menyembahmu bukan karena aku ingin masuk ke surga. Aku menyembahmu bukan karena aku takut dengan neraka, tapi aku menyembahmu karena aku cinta kepadamu. Nah, ini nafsu yang sudah bersih dari sesuatu selain Allah. Jadi artinya nafsunya sudah bersih, sudah bening, yang ada hanya cinta kepada Allah. Nah ini namanya nafsu kamilah. Jadi nafsu yang sudah sempurna, sudah kamil. Oleh karena itu berdasarkan klarifikasi, ya apa namanya klarifikasi atau apa namanya klasifikasi, ya berdasarkan klasifikasi nafsu itu, nafsu yang harus dikalahkan adalah nafsu amaroh. Ini nafsu amaroh, nafsu lawana, dan nafsu mulhamah. Tiga nafsu tersebut tidak masuk dalam panggilan Allah, tidak masuk. Ya ayatuhal mutmainah, hai jiwa yang mutmainah, yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi yang diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Ya. Hal ini mengisyaratkan bahwa tiga nafsu itu masih jauh dengan Allah, sehingga belum mendapat panggilan Allah. Ya. Dalam ayat itu Allah hanya memanggil nafsu mutmainah, radiyah wa mardiyah, dan nafsu kamilah. Oleh karena itu tiga nafsu itu harus dikalahkan supaya mendapat panggilan Allah dan menjadi orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Ya. Jadi harus pada makom nafsunya nafsu mutmainah. Ya. Mutmainah, radiyah, mardiyah, dan kamilah. Ya. Kalau sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, jadi bagaimana sih upaya kita mengalahkan nafsu itu sendiri? Jadi mengalahkan nafsu bukan perkara mudah, ya. Bukan perkara mudah. Ada trik-trik khusus untuk mengalahkan nafsu itu sendiri. Jadi di mana trik itu sudah teruji pada orang-orang sufi dalam jihad mereka menguasai hawa nafsu. Jadi nafsu itu jihadul akbar itu, ya, jihad yang besar melawan hawa nafsu itu. Ya, bagaimana ya cara mengalahkan hawa nafsu? Antara trik yang telah digambarkan oleh Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam. Ibnu Athaillah adalah tergolong ulama yang produktif, banyak karya yang telah dihasilkannya dalam bidang tasawuf, tafsir, akidah, hadis, nahwu, dan usul fikih.
Adapun trik mengalahkan nafsu yang diberikan oleh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam adalah dengan cara mengenali nafsu lebih dahulu. Mengenali ajakan nafsu adalah dengan cara membedakan antara ajakan nafsu dengan ajakan Allah. Nah, ini. Ibnu Athaillah berkata, apabila ada dua hal yang tidak jelas bagimu, lihatlah di mana di antara keduanya yang paling berat bagi nafsu. Ini timbangannya adalah nafsu. Ya, mana yang paling berat bagi nafsu? Lalu ikutilah ia, karena tidaklah terasa berat bagi nafsu kecuali sesuatu yang benar. Dari kalam hikmah itu terlihat perbedaan antara ajakan Allah dengan ajakan nafsu. Ajakan Allah adalah yang lebih berat dikerjakan, sedangkan ajakan nafsu lebih ringan dikerjakan. Nah, dalam aktivitas sehari-hari kita selalu dililit oleh dua hal yang kabur dari diri kita, bagi diri kita. Apakah melakukannya ataukah meninggalkannya? Contoh, mengerjakan sholat berjamaah pada awal waktu dengan mengerjakan sholat sendiri pada akhir waktu. Ya, mengerjakan sholat berjamaah pada awal waktu sangat berat bagi nafsu karena mengganggu kesantaiannya, kelalaiannya, dan kesenangan atau aktivitas duniawinya. Karena itu, ikutilah ajakan Allah dan palingkanlah dirimu dari ajakan nafsu itu dengan tegas. Ajakan nafsu tidak hanya pada yang jelas berlawan dengan syariat, tapi terkadang juga ada dalam ibadah yang sukar dikenali oleh umumnya manusia. Nah, dalam hal ini Ibnu Athaillah berkata, di antara tanda mengikuti hawa nafsu adalah bergegas melakukan amalan sunnah, namun malas menunaikan amalan wajib. Nah, ini nafsu, ya, nafsu ini, ya, misyahwatil khofiyah ini. Jadi, banyak orang yang malas dan berat melakukan amalan-amalan wajib karena umum manusia melakukannya. Maka nafsu serasa tidak ada sesuatu yang lebih, yang beda dengan yang lainnya untuk mendapatkan pujian. Nah, dengan demikian, trik mengalahkan nafsu adalah mengikuti yang lebih berat dikerjakan dan berpaling dengan tegas dari yang lebih ringan dikerjakan. Mendahulukan yang lebih kuat hukumnya dari yang lebih ringan hukumnya, walaupun banyak kelebihannya. Maka mari, ya, kita sempurnakan. Ya, mari kita berperang mengalahkan hawa nafsu yang ada pada diri kita, agar kita dapat masuk dalam panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipanggil oleh Allah untuk mendekat kepada Allah, terus mendekat, bertakarub. Ya, wabil khusus para santri jamaah Majelis Al-Karomah. Semoga bermanfaat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.